Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelakunya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan manusia dalam perkara al-wala wal bara, siapa yang kita cinta dan loyal kepadanya, dan dari siapa kemudian kita benci dan berlepas diri darinya, menjadi 3 golongan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disembah kecuali dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Ini prinsip dalam agama Islam. La yu'badullahu illa bima syara'ahu fi kitabih aw ala lisani rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya dengan tujuan yang sama, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala disembah dengan syariatnya yang ada dalam Al-Quran atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis, bukan dengan cara yang diinginkan manusia, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat oleh manusia. Allah disembah dengan cara yang Allah mau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya semuanya kepada kita.
Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala yang datang kepada kalian dari Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya perintah, maka ambillah, lakukan, praktekkan. Dan segala larangan dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah, berhenti, stop. Juga dalam surah An-Nisa ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang Allah inginkan. Baik itu telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidaklah mengutus para rasul ini, di antaranya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk menerangkan kepada kita segala sesuatu yang Allah cintai, yang dengannya kita menyembah Allah, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tidak ada yang terlewat dari perintah kecuali Nabi Muhammad sudah memerintahkannya, dan tidak ada satu larangan pun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melarangnya. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min 'amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bih, wa la 'amalin yuqarribu ila an-nari illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali aku sudah perintahkan, dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali aku sudah larang. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Nabi Muhammad tidak wafat sampai Allah menyempurnakan agamanya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah terangkan kepada kita syariat Islam ini lengkap. Beliau tidak wafat sampai lengkap. Artinya Islam ini sudah lengkap bahkan Nabi Muhammad kala itu masih hidup. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka barang siapa di antara kita ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala di dunia, ingin mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kemudian kita menambah-nambah, na'udzubillah, apalagi mengurangi dari syariat yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, karena sudah lengkap. Nabi Muhammad tidak menerangkan pada kita kecuali semuanya, baik itu berkaitan dengan sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah, cara, waktu, tempat, lengkap. Cukupkan saja dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu pun sudah repot. Mencukupkan diri dengan yang diajarkan Nabi Muhammad saja itu sudah berat. Kenapa kemudian na'udzubillah sebagian orang mengeluarkan begitu banyak biaya, mengerahkan begitu banyak tenaga, meluangkan begitu banyak waktu untuk mengamalkan satu amalan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan? Habis waktu Anda, habis uang Anda, terkuras tenaga Anda untuk satu amalan, diterima pun tidak. Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti. Nabi Muhammad sudah memberikan peringatan yang keras kepada siapapun di antara kita kaum muslimin, agar kita tidak mengada-ada dalam syariat yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat
dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan perbuatan muhdats, perkara yang diada-adakan dalam urusan agama yang bukan darinya, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, seikhlas apapun Anda melakukan, sebanyak apapun orang yang melakukan, mau satu Banjarmasin kek, mau satu Indonesia kek, ikhlas Anda melakukan satu amalan karena Allah, tapi kemudian sebab ibadahnya salah, jenisnya salah, jumlahnya salah, caranya salah, waktunya salah, tempatnya salah, seikhlas apapun Anda melakukan, sebanyak apapun orang yang melakukan, tertolak. Sebagian mengatakan kami bukan pionir, kami bukan yang pertama yang mengada-ada, kami hanya mengikuti ayah-ayah kami hanya mengikuti kakek-kakek kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Sudah dari dulu amalan ini dilakukan, kami bukan pionirnya, kami bukan yang memulainya, maka kami tidak termasuk dalam ancaman hadis tersebut. Oke. Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut, dikeluarkan oleh Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah. Betul Anda bukan pionirnya, betul Anda bukan yang memulai pertama kalinya, betul Anda bukan yang kemudian membuatnya, tapi bukankah Anda melakukannya? Kan Anda melakukannya sekarang. Maka kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengamalkan satu amalan bukan dari kami, bukan dari syariat Allah dan Rasulnya, fahuwa rad, maka amal tersebut tertolak. Dua hadis ini cukup sebagai dalil yang sangat tegas, jelas akan ditolaknya semua amal yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah berikan kita sinyal dari dulu bahwasanya hal-hal yang seperti ini betul-betul akan terjadi, tapi Nabi Muhammad pun berikan tips kepada kita untuk bisa keluar darinya. Dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' al-mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan mendapatkan begitu banyak perselisihan, dan sekarang sedang terjadi di antara dalil kenabian Nabi kita Muhammad, di antara dalil kerasulan Rasul kita Muhammad yang beliau sabdakan terjadi. Tapi Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita tips jalan keluar dari semua perselisihan yang begitu banyak ini. Kata beliau SAW, "Alaikum bisunnati." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah diberikan hidayah setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan jauhilah kalian semuanya dari perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, karena segala perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Disebutkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Nu'aim, perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Apa kata beliau rahimahullah? Ay akhlasahu wa aswabahu. Siapa di antara kalian yang lebih ikhlas? Siapa di antara kalian yang lebih benar? Kata beliau, amal itu jika dilakukan ikhlas karena Allah tapi salah, ikhlas karena Allah tapi tidak benar, ikhlas karena Allah tapi tuntunannya salah,
tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, tertolak. Sebaliknya, jika satu amal benar dia, sesuai dia tuntunannya melalui Nabi kita Muhammad SAW, sebabnya benar, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, benar semuanya, tapi dia melakukannya riya, dia melakukannya karena ingin dilihat orang, salah, tertolak. Karena dua hal ini harus selaras, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak disembah kecuali dengan syariatnya dalam Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarimal akhlaq وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat dan juga ayyuhat talabah rahimakumullah, hari ini disebutkan adalah hari raya Imlek. Maka ada satu pesan dari ulun pribadi untuk semua kita, dan ini bagian di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, terlepas dari poin pertama pada khutbah, bahwasanya dalam agama Islam ini, dalam prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang namanya bab al-wala wal bara, bab cinta dan benci. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Cinta kepada kaum muslimin dan benci kepada kaum kafirin. Dan bab ini dalam syariat Islam luar biasa penting. Bahkan seorang muslim wajib mengetahuinya, karena ia bagian dari syarat yang ada dalam persaksian kita la ilaha illallah. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelakunya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan manusia dalam perkara al-wala wal bara, siapa yang kita cinta dan loyal kepadanya, dan dari siapa kemudian kita benci dan berlepas diri darinya, menjadi tiga golongan manusia. Satu, orang-orang yang mendapatkan kecintaan mutlak. Siapa mereka? Kaum muslimin yang menegakkan syariat Islam, menegakkan syiar Islam. Maka mereka berhak mendapatkan kecintaan, mereka mendapatkan loyalitas dari kita sama kaum muslimin mutlak. Dua, orang yang mendapatkan kecintaan di satu sisi dan kebencian di sisi yang lain, dan dia adalah al-muslimul 'asi, seorang muslim tapi pelaku maksiat. Kewajiban ditinggalkannya, larangan-larangan dilakukannya. Maka kita cinta kepada dia karena dia muslim, tapi kita benci kepada dia karena kemaksiatannya. Tugas kita, maksiatnya kita ingkari, orangnya kita nasihati. Yang ketiga, dan itu bahasan tentang poin ini, adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kebencian, berhak mendapatkan perlepas dirian dari kita sebagai kaum muslimin secara mutlak. Mereka adalah orang-orang kafirin, musyrikin, atau sebagian kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan mereka dari Islam dan sudah ditegakkan hujjah padanya. Prinsip ini jelas, sikap kita pun jelas. Maka ikhwati at-talabah dan juga jemaah Jumat rahimakumullah,
Di antara hak yang harus kita tunaikan sebagai sama muslim dalam perkara al-wala, saling mencintai, saling menolong satu sama lain, menunaikan hak masing-masing. Tapi berkaitan dengan orang-orang yang mendapatkan kebencian mutlak, permusuhan mutlak, berlepas diri kita dari mereka mutlak, banyak hal yang harus kemudian juga kita perhatikan. Di antaranya satu, ada mutasyabuh fima huwa min khasaisihim dunya wa dina. Kita tidak boleh menyerupai mereka dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan mereka, baik itu dalam urusan dunia apalagi urusan agama. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim." Jauhilah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari raya mereka. Maknanya kata Imam Ibnu Qayyim, kita tidak menyebutkan tahniah, kita tidak menyebutkan selamat Natal ya, selamat Imlek ya, selamat ini, selamat itu. No, itu maknanya kata Ibnu Qayyim, menjauhi orang-orang yang menjadi musuh Allah dalam hari raya mereka. Kita tidak mengucapkan tahniah untuk mereka, tidak kemudian mengamalkan yang mereka amalkan dan juga berbahagia atau ikut berbahagia dengan yang mereka lakukan. Jelas ini prinsip dasar Islam. Berkaitan dengan bermuamalah beda, ini perkara akidah. Tolong jangan dicampur aduk. Inilah yang terjadi di banyak kaum muslimin. Mereka termakan yakni propaganda atau dakwahnya orang-orang yang liberal, di mana semua agama sama, di mana semua agama baik. Ketika orang-orang non-muslim menyampaikan kepada kita selamat hari raya ya, maka kita juga nanti harusnya mengucapkan selamat akan hari raya mereka. No. Bedakan perkara agama, akidah dan muamalah. Kita bermuamalah dengan mereka, tapi tentunya kita tidak mencampur adukkan dengan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.